tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang mengutip sebuah wawancara antara Profesor Dr. Quraish Shihab dengan salah seorang wartawan. Ini sebetulnya tulisan dari Kiai Imad atau yang dimuat dalam buku Kiai Imad sudah 1 tahun lebih yang lalu kalau tidak salah. Tetapi karena isi dari buku ini sangat menarik untuk meningkatkan kesadaran tentang moral, maka sengaja saya angkat kembali. Mengapa? Tentu karena di dalamnya mengandung kemanfaatan dari sisi moralitas. Ya. Jatman Online, ya, Jakarta, Jatman Online, pakar tafsir Profesor Quraish Shihab, ya. Beliau adalah memang seorang pakar tafsir dan bergelar profesor, ya. Profesor Quraish Shihab mengatakan bahwa keturunan Rasulullah SAW masih ada hingga saat ini dan diyakini oleh para ulama. Nah, di wilayah ini saya melihat di paragraf pertama bahwa beliau Dr. Profesor Quraish Shihab ini, teman-teman, menuliskan secara umum terlebih dahulu bahwa menurut para ulama keturunan Nabi itu masih ada hingga saat ini. Ya, tentu keturunan Nabi itu jika Anda yang meyakini Ba'alwi dulu nih, jika Anda yang meyakini Ba'alwi sebagai keturunan Rasul bukan cuma Ba'alwi tapi beribu atau beratus atau berpuluh klan-klan itu juga banyak yang keturunan Nabi Muhammad SAW, ya. Dan kalau dikaitkan dengan bagaimana Imam Mahdi, tidak mestilah dari Ba'alwi gitu. Ini bagi Anda yang meyakini. Cuma bagi Anda yang tidak meyakini bahwa Ba'alwi sebagai keturunan Rasul, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti mengimani bahwa akan hadirnya Imam Mahdi yang lahir dari keturunan Rasulullah SAW, terlepas dari klan manapun itu, gitu ya. Jadi ada jaminan bahwa keturunan Rasulullah masih berlanjut. Ini disepakati oleh ulama dan Al-Kautsar itu nikmat yang banyak, kata Profesor Quraish Shihab dilansir dari YouTube Kupas Channel. Ini ada tanggalnya juga di sana. Kemudian hal ini merupakan respon terkait fenomena habaib mencuat kembali dan ramai diperbincangkan, terutama di medsos. Tidak luput dari pro dan kontra terkait statement seorang kiai dari Banten dengan kajian ilmiahnya menyatakan bahwa ada nasab atau silsilah dari kalangan Ba'alwi, keberadaannya tidak tercatat 500 tahunan. Ini bisa dilihat dalam ceramahnya Kiai Imaduddin Utsman dilansir dari Gus Fuad Channel, ya. Jadi itu, teman-teman. Ungkapan Profesor Quraish Shihab itu tidak terlepas daripada ada sebuah ungkapan ceramah dari Kiai Imad yang waktu itu memang viral di video beliau, ya. Kemudian ulama tafsir Al-Quran ini menjelaskan bahwa pertama dengan adanya ilmu nasab, jadi wajar orang memperhatikan garis keturunan, apalagi ada bobot bibit-bibit. Nah, jadi cara bagaimana Abi Quraish Shihab ini atau Profesor Dr. Quraish Shihab ini menanggapi fenomena yang dimunculkan oleh Kiai Imad, dimunculkan oleh media melalui ceramahnya Kiai Imad, ya. Ini santai, tidak marah-marah lalu tidak mengatakan begal nasab lah seumpama. Ini seumpama, ya, tidak mengatakan apalah, ya. Tapi beliau ya wajar, namanya orang yang mengkaji nasab, jadi dia analisis tuh. Terlepas dari apakah hasil penelitiannya itu kemudian mengatakan bahwa saya keturunan Rasul atau bukan, itu urusan lain. Saya memahami seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian di sini ada ungkapan yang dikutip oleh wartawan mengenai apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Tetapi tidak usah Anda yang mengklaim diri Anda. Nah, ini Anda tidak perlu mengklaim diri Anda sendiri bahwa Anda adalah keturunan, gitu loh. Itu lebih baik. Ya. Jadi ungkapan Profesor Dr. Quraish Shihab ini menunjukkan kelasnya, gitu loh. Ya, bisa dipahami, ya. Hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beda kelasnya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Beda kelasnya antara orang yang memang sadar dirinya berilmu dengan orang yang tidak sadar bahwa dirinya kurang ilmu, gitu loh. Ya, buktikan bahwa hal tersebut melalui akhlak ilmu Anda. Ya sudah. Jika kalau sudah begini, misalnya ada orang yang alim, alama,
Terus al-abid, al-amil, ya. Al-amil bi ilmihi tentu, ya. Kemudian sehingga orang yadhunnun annahu min zuriyatin nabi. Kemudian orang manusia sekelilingnya itu menyangka bahwa dirinya adalah keturunan Rasul. Itu urusan husnudzan mungkin. Nah, husnudzan itu kaitannya dengan person orang. Ya, tidak ada kaitan dengan ilmu nasab. Beda lain soal kalau kita melihat nasab atau meninjau nasab pada diri seseorang itu ditilik atau ditinjau dari bagaimana silsilah dari pendekatan ilmu nasab itu sendiri. Beda tuh. Karena kalau umpama ya, andaikan semua oknum Ba'alwi ketika dikatakan bukan cucu Nabi seumpama ini ya, lalu memberikan jawaban sebagaimana Dr. Quraisyab, saya pikir tidak akan seramai ini ya. Itu ramai kan, kemudian ada oknum-oknum Habib yang mengatakan Jawa bintu Tarim ya, yang gitu-gitulah, yang bisa terbang, yang mi'raj 70 kali dalam sehari, yang bisa memadamkan api neraka. Ya, macam-macam lah itu ya. Nah, Profesor Quraisy Shihab juga menambahkan bahwa yang kedua, ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi yang dianggap oleh Nabi sebagai keluarganya. Salmanu minna ahlal baiti. Artinya Salman adalah bagian dari kita sebagai ahlul bait. Ini bisa dilihat di dalam Al-Mu'jamul Kabir lit Tabrani atau lit Tabrani ya, halaman 6040. Sebagaimana kita ketahui, Salman bukanlah darah daging Rasulullah. Ia juga bukan keturunan suku Quraisy, seorang Persia yang saat ini Republik Islam Iran. Walaupun demikian, ia diakui Nabi sebagai ahlul baitnya atau keluarga Nabi. Karena apa? Sebab ia beriman lagi patuh. Kuncinya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tonjolkan akhlak kita. Ini bagian dari kampanyenya beliau untuk bagaimana kita semua ini menjadi orang yang mengedepankan akhlak dan adab yang sesuai dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ilmu kita dan pengabdian kita itulah yang menjadikan Rasulullah bangga. Jadi cara bagaimana Profesor Dr. Quraisy Shihab ini tidak terfokus dari ego keturunan, melainkan apa yang membuat Rasulullah bangga itu ya adalah akhlak kita, adab kita, ilmu kita itu loh. Itu loh. Jadi saya kagum, saya sangat mengapresiasi beliau lah. Ya. Katakanlah ilmu DNA-nya menunjukkan Ba'alwi itu adalah G atau apa, itu urusan lain. Tapi dari bagaimana beliau mengatakan sesuatu ini perlu kita apresiasi, Pak. Ya. Itu. Dan tidak usah memikirkan diakui, tidak diakui, terserah. Udah, selesai jadi. Ya. Itu ya. Jadi pewarta di sini adalah Abdul Mun'im Hasan dan editor Warta'i. Begitu teman-teman kiranya yang dapat saya sampaikan dari apa yang saya bacakan melalui tulisan daripada Profesor Dr. Quraisy Shihab ya di wilayah ini, dan mudah-mudahan ini tulisan Profesor Dr. Quraisy Shihab memberikan kontribusi sosial ya, wabil khusus dalam wilayah etik, dalam wilayah moral agar bagaimana kita menjadi manusia yang dengan segenap penuh kesadaran menjalani kehidupan dengan segala fenomenanya. Tidak gampang marah-marah, tidak gampang emosi, tidak gampang kemudian mendoakan yang buruk-buruk kepada sesama saudara. Ya, tetapi kita harus saling menjaga persatuan, terlepas kita semua ini, Anda dan saya dan semua ini keturunan siapa. Yang pasti kita ini dari keturunan yang sama dari Nabiullah Adam alaihi salam. Begitu ya. Jadi ini mudah-mudahan sekali lagi saya sampaikan bisa menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah atau keliru, silakan untuk dikritik atau direvisi. Tetapi apapun itu, saya haturkan kembali permintaan maaf saya kepada teman-teman semua. Juga tidak lupa saya sampaikan salam cinta damai untuk semuanya, untuk kita semua, untuk NKRI tercinta, NKRI harga mati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu huwal muwafiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.